tuh tolong berhenti, rintih Zia rendah dan serak, memejamkan mata dengan raut gelisah dan takut. Lepas, cicit Zia, memberontak dengan terus mendorong dada bidang seorang pria yang mengerayapi tubuhnya. Jika bukan karena dalam kondisi setengah mabuk, Zia yakin bisa melawan pria ini. Namun, akibat pertama kali mencoba minuman beralkohol, kepalanya pening dan tubuhnya terasa lemas. Zia tadinya diundang ke acara reunian SMA di sebuah hotel ternama yang ada di kotanya. Salah satu temannya menantang Zia untuk meminum alkohol. Zia menolak tetapi temannya tersebut terus memaksa. Pada akhirnya Zia meminumnya, hanya beberapa teguk dan Zia berhenti. Tak sampai beberapa menit setelah meminum cairan bening tetapi beraroma pekat tersebut, kepala Zia terasa berat dan mendadak tengkuknya panas. Zia memutuskan untuk pulang, kabur dari acara reunian itu secara diam-diam. Namun, saat di lorong hotel menuju sebuah lift, tiba-tiba seseorang membekap mulutnya dan menyeret Zia dari sana. Disinilah Zia berakhir, dalam sebuah kamar dan tengah berjuang mempertahankan sisa kesadarannya dan berusaha melawan pria asing yang berniat memperkosanya. Tidak. Keluarganya akan malu dan hancur jika tahu ini. Dedi dan kakak laki-lakinya akan marah, dan dia akan menghancurkan hati mominya. Sialnya, pandangan Zia mengabur. Dia tak bisa melihat siapa pria bastard yang tengah melecehkannya. Desah Zia, di batas ambang kesadarannya. Dia tahu dia tengah diperkosa oleh seorang pria, tetapi Zia sudah tidak melawan. Dia menikmati sentuhan pria ini akibat kesadarannya yang hampir hilang, dan Zia merasa ini seperti mimpi. Dia bukan dirinya lagi. Lengkuhan Zia menggigit bibir bawah namun tetap memejamkan mata. Ekspresinya yang seperti itu semakin membuat pria yang menggaulinya semakin berhasrat tinggi. Pria itu telah berhasil membuka kain yang membungkus tubuh indah Zia. Lagi-lagi dia semakin ingin dan tak bisa menahan lagi. Dia melucuti pakaiannya sendiri mendekati gadis cantik tanpa busana tersebut, kemudian mulai menyatukan tubuh mereka. Jajangan, rintih Zia pada sisa-sisa kesadarannya, bersamaan dengan kelopak matanya yang telah berat, turun dan tertutup. Paginya, Zia bangun dengan tubuh yang terasa sakit serta remuk. Saat dia mencoba mengangkat kepala, rasa sakit dan pening langsung memenuhi kepalanya. Dia ingin mual, perutnya seperti diaduk-aduk. Namun menyadari sesuatu, tidak, pekik Zia pelan, spontan air matanya jatuh ketika melihat tubuhnya tanpa busana. Jantungnya berdebar kencang, dan dadanya terasa nyeri, ada noda merah di sprei. Ini tidak mungkin, pekiknya lagi, air matanya jatuh semakin deras melewati pipi dan memberikan rasa panas di sana. Dengan leher yang terasa kaku dan jantung yang terus berpacu kencang, Zia memberanikan diri untuk menoleh ke arah samping, menatap siapa pria yang telah tega dan keji merampas mahkotanya. Mata Zia membelalak, persekian detik jantungnya terasa berhenti berdetak. Kaget sekaligus tak percaya melihat siapa pria yang berbaring di sebelahnya tersebut yang telah merebut Virginia. Tubuh Zia yang sebelumnya terasa kaku kini bergetar hebat, perasaan takut langsung menyelimuti dirinya. Dengan buru-buru tetapi tetap berhati-hati, Zia turun dari ranjang. Dia mengenakan pakaiannya secepat mungkin kemudian keluar dari kamar secara diam-diam. Ini mimpi buruk. Zia bersumpah dia tak akan menemui pria tadi, sampai kapanpun, dia juga akan merahasiakan ini. Nama baik keluarganya akan tercemar dan semuanya bisa rusak. Pria itu adalah pria yang Zia takuti, dan pria itu berasal dari keluarga yang sangat berbahaya. Sepupunya sendiri, apa aku yang menggodanya tadi malam? Atau, tidak mungkin. Aku lupa semuanya. Aku hanya ingat keluar dari pesta, pekik Zia, memukul-mukul keningnya yang masih pening, kesal dan marah pada dirinya sendiri yang sama sekali tidak ingat kejadian semalam, hanya ada kilasan tak jelas. Tetapi Zia tak bisa memastikan apapun. Ini seperti mimpi yang terasa jelas, namun saat bangun kita mendadak lupa apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Hola! Kembali dengan cerita baru Caci. Ini cerita sequel dari novel Suami Bastard Yang Manis. Caci harap pembaca baru mohon untuk membaca Suami Bastard Yang Manis lebih dulu, supaya makin klop dengan kisah Ray dan Zia. Semoga suka. 3 hari setelah kejadian tersebut, Zia merasa aman. Rahasianya, malam kelam itu, bisa ia sembunyikan dari kedua orang tuanya dan kakaknya. Kebetulan saat kejadian orang tuanya masih di luar negeri, sedangkan kakaknya keluar kota untuk bisnis, Zia juga tidak pernah bertemu dengan seseorang itu selama 3 hari ini. Zia aman, saat ini Zia sedang bersama kakaknya,
dia dipaksa ikut oleh kakaknya menemani sang kakak untuk membeli buku. Cik, entah buku apa. Namun, kesannya Hayden kakaknya terkesan memaksa agar Zia bisa ikut. Kenapa kesini, Kak? Pekik Zia, sudah berkeringat dingin dan gugup setengah mati ketika Hayden malah membawa Zia ke kediaman Azam. Ini rumah keluarga pria itu. Zia takut bertemu dengannya. Dia sangat takut. Tolong Zia, Rega sudah pulang dari Paris, kakak ingin bertemu dengannya, terus hubungannya denganku apa? Penipu. Kakak bilang ingin ke toko buku. Aar. Zia menjerit histeris, antara kesal dengan kakaknya dan panik karena takut bertemu dengan pria itu. Tidak. Bagaimana jika pria itu ingat dengan kejadian saat malam itu? Dia bisa menuntut Zia dan beranggapan jika Zia adalah perempuan nakal serta bik kurang belayan. Ditambah Zia sangat mengaguminya dahulu, pria itu dengan mudah menuduh Zia bukan. Cik, lebay sekali. Hayden menyumpal mulut adiknya dengan hiasan buah jeruk yang ia temukan di mobil. Itu membuat Zia terdiam dan semakin dongkol pada sang kakak. Harusnya kau senang. Karena apa? Yah, kakakmu yang baik hati ini akan mempertemukanmu dengan cinta diam-diammu. Setelah kalian berpisah 5 tahun lamanya, Kak, itu sudah lama. Aku tidak suka dengan dia lagi. Dan lagian aku juga sudah punya pacar. Dongkol Zia menolak turun dari mobil, namun dengan gilanya Hayden menariknya secara paksa dan menggendongnya masuk ke dalam mansion mewah dan megah tersebut. Sampainya di rumah itu, barulah Hayden menurunkan Zia. Namun, Hayden sama sekali tak melepaskan tangannya dari genggaman adiknya. Dia terus menarik Zia agar ikut dengannya. Hayden, Zia, ayo kemari, sayang, panggil seorang wanita parubaya yang masih begitu terlihat cantik serta awet muda, Satya, mommy dari pria yang sangat Zia takuti. Dengan tersenyum malu-malu, Zia dan Hayden menghampiri wanita itu. Mereka menyalin tangannya kemudian ikut bergabung dengan sepupu mereka yang lain. Keluarga Zia berkerabat baik dengan keluarga Rega, dan faktanya Rega adalah sepupu Zia dan Hayden. Woi, Zia, kau semakin cantik, jarang terlihat, sekarang kau sudah besar ternyata. Zia hanya tersenyum dan mengangguk kecil sebagai jawaban celutukan pada sepupunya. Dalam hati, Zia merapalkan doa supaya tidak bertemu dengan pria itu, Rega. Tidak. Zia sudah berjanji pada dirinya untuk tak bertemu dengan pria itu lagi. Diam-diam Zia menoleh ke sana kemari, memastikan pria yang dia takuti tersebut ada di mana. Dia kan introvert akut. Jadi dia tak mungkin keluar dari kamarnya. Aku selamat sepertinya, batin Zia, menghela napas secara pelan. Zia, kau sedang apa berdiri di situ? Duduklah, Zia tersenyum kikuk dan lagi-lagi menganggukkan kepala dengan pelan. Dia menoleh ke sana kemari, mencari tempat duduk untuknya. Beberapa sepupunya duduk di lantai dan ada juga yang duduk di sofa. Mereka membentuk kelompok, itu biasa terjadi. Aduh, aku malas sekali. Mending aku jaga kafe daripada kumpul di sini. Kak Yara juga tidak ada. Hais, batin Zia dengan air muka muram, bingung duduk di mana. Ini lagi. Dasar penipu, kesal Zia sembari menoleh pada kakaknya yang masih berdiri, berada tepat di sebelah Zia dan tengah mengetik sesuatu di ponselnya. Aku duduk di mana ya? Gabung dengan Kak Rafael, bicaraan mereka terlalu ngeri. Gabung dengan sepupu yang cewek, kerjaan mereka menggosip terus. Batin Zia mengulurkan tangan ke sofa di sebelahnya berniat untuk bertopang tangan di sana. Namun, kenapa tangannya seperti memegang rambut? Zia spontan menoleh ke sebelahnya. Matanya langsung membelalak, menatap syok dan kaget pada pria yang ia pegang kepalanya tersebut, Rega Abbas Azam. Pria yang sangat Zia takuti dan sekaligus pria yang merampas mahkotanya tadi malam. Maaf. Zia buru-buru menarik tangannya dari kepala Rega, di mana pria itu tengah menatapnya dengan sorot dingin serta penuh peringatan. Ahahaha. Tawa orang-orang di ruangan tersebut menggema. Mereka tahu Zia menyukai Rega dan mereka sering menjodoh-jodohkan keduanya jua, tetapi mereka tidak pernah tahu jika sekarang Zia sangat takut pada Rega. Sepupunya yang satu ini pernah mengancamnya dan pernah meneror Zia juga. Dari rasa suka, Zia beralih takut pada Rega. Ditambah malam itu, Zia semakin ketakutan, habis memegang rambut jodoh, cium dong tangannya, Zia. Siapa tahu ketempelan aroma Rega, calon suamimu sudah kembali, Zia. Salam gih, Zia benar-benar meringis malu. Rasanya dia ingin pulang dari sana. Jantungnya terus berdebar kencang dan raut mukanya mendadak pias. Demi Tuhan,
Zia berkeringat dingin. Semua orang menggodanya dengan Rega, tetapi tak satupun dari mereka yang menyadari jika Zia tengah ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tahu? Zia tak pernah mengatakan pada siapapun mengenai teror dan ancaman Rega padanya selama ini. Sepertinya aku harus kembali ke kantor. Ada urusan mendadak, ucap Hayden tiba-tiba. Kemudian dia menoleh ke arah adiknya. Zia, kau di sini saja dengan yang lain. Nanti ku jemput, atau diantar pulang oleh. Hayden menggantungkan ucapannya, menoleh ke arah para sepupunya untuk meminta bantuan mengantar Zia pulang jika semisal dia tidak bisa menjemput. Aku akan mengantarnya pulang, ucap Rega tiba-tiba bersuara. Nadanya rendah dan bas terasa berat serta dalam, membuat Zia berdebar kencang bercampur takut. Suara yang sangat seksi serta menggetarkan jiwa raga Zia. Ditambah dia sangat mengagumi pria ini sebelumnya, tubuh Zia semakin merespon. Tetapi tak dipungkiri jika Zia juga merasa terancam oleh suara merdu Rega. Tidak. Zia menggelengkan kepala dengan cepat. Dia tidak bisa berlama-lama di sini. Karena dia sudah berjanji pada dirinya untuk menghindari Rega. Aku juga ada urusan di kafe. Buru-buru Zia merangkul lengan Hayden secara erat, takut ditinggalkan oleh kakaknya di sini. Sepertinya Rega lupa dengan malam ini, tetapi tetap saja Zia takut berhadapan dengan pria ini. Setelah 5 tahun tak pernah bertemu, pria ini kembali pulang dengan pesona yang semakin bertambah. Tampan, tetapi lebih banyak mengerikannya. Apalagi jika Zia mengingat teror dan ancaman Rega padanya selama ini. Zia semakin lupa jika dia pernah jatuh cinta pada sosok ini. Sejujurnya, Zia dulu sangat mengidolakan Rega. Bahkan pernah bercita-cita untuk menjadi istri dari pria dingin ini. Dia pernah cari perhatian pada Rega, pernah mengutarakan perasaannya jua dan bahkan pernah mengajak Rega menikah. Namun, semua rasa yang dia punya pada Rega perlahan padam. Diawali dengan Rega tiba-tiba pindah ke luar negeri, Rega punya kekasih yang mematahkan hati Zia. Hingga suatu malam pria itu menghubungi Zia dan melontarkan kalimat ancaman. Awas saja jika kau macam-macam, Zia. Hidupmu akan kubuat tak tenang. Ancaman Rega yang tak pernah Zia lupakan sampai detik ini. Saat itu Zia masih polos dan naif, jadi dia benar-benar takut, bahkan jatuh demam karena ancaman dari Rega tersebut. Namun, sampai sekarang tak ada yang tahu perbuatan kejam Rega padanya. Zia memilih memendamnya. Dan gilanya, dia malah melakukan one night stand dengan pria ini sepupunya yang sangat dia takuti, lalu sekarang dia malah berhadapan dengan Rega. Padahal selama 3 hari ini dia sudah berusaha menghindar. Semoga Rega amnesia. Itu doa Zia. Astaga, Zia. Bukannya tadi kau yang mengotot ingin kemari? Ingin menemui Kak Ray MU kan? Itu, dia ada di sebelahmu, kakak kampret. Kapan aku bilang begitu? Malah aku ditipu makanya aku bisa di sini, cengang Zia dalam batin, menatap syok dan horor ke arah kakaknya. Sialnya, bukan hanya para sepupunya yang suka mencomblangkan Zia dengan Rega. Tetapi makhluk menyebalkan di sebelahnya ini juga. Yah, kakaknya sendiri. Ingin menemuiku tetapi tidak mau berbicara denganku. Aneh, ucap Rega yang kembali bersuara, tanpa menoleh ke arah Zia sibuk membaca sebuah buku tebal di tangannya. Wajahnya yang tampan terlihat datar dan dingin, tatapannya serius dan tak teralihkan dari buku. Duduk di sebelahku, calon istri, tambah pria itu, nadanya rendah dan berat. Tiba-tiba menoleh ke arah Zia, membuat perempuan itu semakin terlihat gugup dan canggung. Berlatih duduk di sebelahku sebelum kita ke pelaminan, C. Semua orang di sana menyorak, lalu tertawa geli secara bersama. Demi Tuhan, Zia ingin lenyap dari muka bumi ini. Rega masih sama jahilnya dengan 5 tahun terakhir. Pria ini selalu ikut menggoda Zia, seperti para sepupu mereka yang lain. Di depan semua orang kamu terlihat manis. Tetapi di belakang mereka, kamu iblis, Rega Abbas Azam. Aku tahu sisi gelapmu, dan kenapa harus aku saja yang tahu itu? Dengan kikuk dan gugup setengah mati, Zia akhirnya mau duduk di sebelah Rega. Bagaimana tidak? Kakaknya terus mendorong pundaknya dan sepupunya yang lain terus menyorakinya. Jika Zia menolak duduk di sebelah Rega, mereka akan salah paham, mengira bahwa Zia masih sangat menyukai Rega, sehingga dia malu-malu pada Rega. Jadi, mau tak mau Zia harus berani duduk di sebelah Rega, agar mereka tahu jika Zia sudah tak ada rasa. Bagaimana kabarmu? Tanya Rega,
Setelah diam cukup lama dan melihat para sepupunya sudah sibuk dengan obrolan masing-masing, "Baik, Kak Rei," jawab Zia seadanya. Pura-pura sibuk dengan ponselnya padahal kenyataannya dia tak melakukan apa-apa dengan ponsel tersebut. Tolong Zia." Dia sangat gugup, canggung dan takut. Tetapi, sikap Reiga terlihat biasa saja. Apa benar Reiga tak mengingat malam itu? Atau mereka sama-sama dalam keadaan mabuk? Pertanyaannya, kenapa Reiga bisa ada di sana? Harusnya dia saat itu masih di Paris. Intinya semoga pria es batu ini amnesia.